Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 24 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak, bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini adalah ya, cancel, clear, delete. Use only positive words and thoughts as they are rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effect of past negative thinking. Gunakan hanya kata-kata dan pikiran positif karena mereka dengan cepat akan terwujud menjadi kenyataan. Mintalah para malaikat untuk membatalkan efek dari pemikiran negatif masa lalu. Nah, apakah kamu mengeluh atau khawatir akhir-akhir ini? Apakah kamu menganggap dirimu sebagai korban dari keadaan atau orang luar? Nah, kartu ini menunjukkan bahwa kamu telah menggunakan afirmasi negatif untuk menggambarkan dirimu dan situasimu. Para malaikat memintamu untuk lebih menyadari apa yang kamu katakan, pikirkan, dan tulis tentang dirimu sendiri ya. Jadi pilih kata-kata, jadi pilihan ya, pilihan kata-kata yang pernah kamu ucapkan atau kamu pikirkan di masa lalu itu telah menghalangimu ya. Tapi untungnya penghalang itu disingkirkan saat kamu memilih kata-kata positif ya. Mungkin kafein, nikotin, gula atau stimulan lain telah membuat pikiranmu dipenuhi kekhawatiran. Para malaikat dapat membantumu mengurangi atau menghilangkan keinginan untuk mengkonsumsi stimulan tersebut. Ini akan menenangkan dan menjernihkan pikiranmu sehingga kamu dapat dengan sengaja memilih kata-kata yang menggambarkan keinginanmu ya. Langkah atau tindakan yang bisa kamu lakukan untuk healing. Jika kamu mendapati dirimu mengatakan sesuatu yang negatif atau mungkin bahkan bercanda ya, berhentilah dan usap pergelangan tanganmu untuk mendorong energi kata-katamu menjauh darimu. Kemudian ucapkan, batalkan, hapus untuk membatalkan efek afirmasi negatif ini. Ini mirip dengan menyalakan ulang komputermu dengan menekan tombol Ctrl Alt dan hapus secara bersamaan dengan mengucapkan batalkan, hapus. Kamu memberitahu semesta tentang pandangan positif dan jelas ya, dan kamu terhadap diri sendiri. Kamu memastikan bahwa afirmasi negatif sebelumnya tidak akan terwujud. Sebaliknya, afirmasi tersebut akan digantikan oleh niat baru ya, niat barumu yang lebih baik, lebih cemerlang. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini ya, never ending story. Hindari drama, argumen,
perdebatan-perdebatan yang tidak berguna ya, karena itu hanya menguras energimu saja. Jadi jika memang itu sesuatu hal yang penting, diskusikan dengan baik. Tetapi jika lawan bicaramu masih dalam keadaan emosi yang tidak stabil ya, jadi kamu mending mundur dulu aja ya. Itu jika memang sesuatu hal yang penting ya, dan jika memang emosi udah reda, bicarakan baik-baik. Tetapi jika itu sesuatu hal yang nggak berguna, nggak penting gitu ya, buat apa diperdebatkan, mendingan kamu menghindar aja gitu, karena membuang waktu, menguras energi. Lebih baik melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. TikTok, segala yang kita perjuangkan ya, semuanya itu tentu saja berproses, tentang kesuksesan bisnis, karir ya, bahkan sebuah hubungan sampai menuju ke titik union atau meningkat ke hal yang lebih, ke hubungan yang lebih serius. Semua hal itu berproses gitu, tidak ada yang secara instan. Bahkan saat kita move on, kita healing, itu juga berproses ya. Intinya bersabar dengan proses, tetap semangat, optimis, dan tanamkan pikiran yang positif. Oke, kita lanjut lagi ya. Community, beradaptasi di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita bekerja. Dengan kita bisa beradaptasi, itu akan mempermudah kehidupan kita, mengurangi masalah, tidak menimbulkan masalah baru, mengurangi drama-drama ya. Dan tentu saja kalau kita bisa beradaptasi dengan baik, kita disukai banyak orang, itu akan mempermudah kehidupan kita ya. Kemudian juga disarankan untuk bersosialisasi ya, menghadiri undangan-undangan, join dengan komunitas-komunitas tertentu ya, mau itu komunitas hobi, profesi gitu kan, minat, mungkin juga alumni sekolah ya, atau ketika kamu mendapatkan undangan, entah itu gathering kah, pernikahan, grand opening apa gitu, launching apa, pokoknya intinya yang di situ tempat kita bisa bersosialisasi, bertemu banyak orang, datangi ya. Selalu ada peluang kalau kita bergerak, selalu ada peluang kalau kita berusaha ya. At least ada teman baru, kenalan baru, wawasan baru, ilmu baru gitu ya. Seringkali aku katakan, jika beruntung bisa saja dipertemukan dengan jodoh ya, buat yang masih single atau belum menikah. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini, oke. Ten of Wands, hari ini memang bakalan sangat sibuk, bebanmu bakalan berat ya, tanggung jawab, pekerjaan, tugas, target ya, mungkin juga tanggung jawab dalam keluarga. Nah, beberapa juga mungkin sedang dalam masalah yang belum terselesaikan. Nah, di sini ya, misalnya dari healingnya, cancel, clear, and delete ya. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak bijak, kata-kata yang negatif atau pikiran-pikiran itu tadi ya. Jalan keluarnya minta para malaikat untuk menghapus gitu, supaya yang terjadi hal-hal yang positif saja ya. Nah, kemudian di sini juga dari pesan semestanya ada TikTok ya, segala sesuatunya memang berproses, dijalani aja, dinikmati, disyukuri gitu ya, daripada memikirkan beban yang malah bikin kita jadi galau, jadi lelah, jadi capek ya. Mendingan fokus dengan rasa bersyukur, di mana kita masih diberi kesehatan, pekerjaan walaupun berat ya, daripada kita
pusing nyari kerja mendingan capek sibuk kerja. Nah, ya. Dan ya berbagai masalah yang datang dalam kehidupan tentu saja di sini dari TikTok ini ya berproses ya. Solusi itu pasti ada gitu. Hanya masalah waktu. Terkadang kitanya aja yang kurang sabar. Ya. Oke. Yap. Four of Swords. Beberapa dari kalian hari ini lebih nyaman dengan menarik diri ya, menarik diri dalam hati bukan dalam artian bukan berarti nggak mau ketemu orang gitu, nggak, maksudnya meluangkan waktu untuk sendiri, bermeditasi terutama, atau hening, merenung ya. Lebih banyak waktu untuk self talk ya, bicara, berdialog dengan diri sendiri, melakukan perenungan ya. Dan di sini juga setiap kamu mengambil sebuah keputusan, melangkah, mengambil suatu tindakan, kamu butuh waktu untuk berpikir ya, supaya nggak salah gitu. Oke. Yap, di sini ada kartu Death. Death ini energi zodiak Scorpio, jadi mungkin ini zodiak kamu, atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio ya. Ini bukan sesuatu hal yang buruk ya, justru ini sesuatu hal yang bagus, dimana ada transformasi besar-besaran yang kamu lakukan ya, dengan merubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang negatif, bahkan memutuskan siklus toksik, siklus karma ya. Walaupun awalnya menyakitkan, tapi ketika kamu udah cut off semua hal-hal yang toksik dan negatif, di situ kamu akan menjadi sosok yang baru, kehidupan baru, dan semesta akan mengganti segala hal yang lebih baik ya dari apa yang sudah kamu lepaskan. Oke. Yap. The Hierophant. Beberapa dari kalian hari ini fokus ya untuk pembelajaran spiritual. Pembelajaran spiritual ini ya bisa kalian terhubung dengan guru spiritual, mungkin kalian mengikuti kelas-kelas spiritual ya, seperti ya kelas meditasi, mungkin kelas yoga, kelas kundalini, kelas self development, kemudian juga mungkin mengikuti kelas-kelas yang berhubungan dengan self love ya, law of attraction, intinya yang berhubungan dengan spiritual. Atau mungkin hari ini untuk mendapatkan pencerahan, kamu terhubung dengan guru spiritualmu, atau ya sekedar mungkin membaca buku, e-book atau artikel-artikel yang berkaitan dengan spiritual, menyimak konten tarot, nggak cuman hanya menyimak tapi benar-benar menyerap apa ya, sisi baiknya, mempelajari ya. Dan The Hierophant ini juga gambaran dari ketika di sini ada Death, ada The Hierophant ya. Ketika kamu melepaskan hal-hal yang toksik ya, misal hubungan yang toksik, nggak ada kejelasan, tanpa status, ketika kamu bisa melepaskan itu, kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih serius atau berkomitmen ya. Kalau hubungan ya contohnya ketika kamu melepaskan yang toksik, kamu bakalan dapat atau dipertemukan dengan yang serius gitu ya. Beberapa yang sedang menjalin hubungan ada mulai berpikir tentang keseriusan hubungan ya antara kamu dan pasanganmu ya. Dalam pekerjaan ya kamu mungkin akan mendapatkan kontrak kerjasama baru gitu ya. Dan untuk rezeki ya, walaupun di sini kalau aku lihat dari Ten of Wands, pengeluaran memang banyak ya, tapi dari energi The Hierophant ini semesta selalu mencukupkan kebutuhanmu ya. Jadi bukan keinginan tapi kebutuhan. Kebutuhan itu yang memang wajib kita penuhi ya. Kalau keinginan kan sesuatu hal yang dari pengennya kita. Nah, jadi
dalam hal rezeki jangan khawatir ya, semesta selalu mencukupkan. Hanya kadang-kadang kita yang kurang bersyukur. Oke, kita lihat. Oh ya, Taurus. The Hierophant ini energi zodiak Taurus ya. Mungkin kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Taurus hari ini, atau ini adalah zodiak kamu. Oke. Yap. Three of Pentacles. Terkait dengan pekerjaan ada peningkatan level ya. Ini bisa tentang kamu mendapatkan kontrak kerja baru, kerjasama baru ya. Mungkin statusmu menjadi ada peningkatan dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, atau ada peningkatan jabatan ya, promosi jabatan. Nah, bisa pula hari ini kamu semacam ada tanda tangan signing untuk kerjasama, kontrak kerja, MOU, terus kayak ada rekanan juga gitu. Nah, keuangan ya ada peningkatan dibanding mungkin kemarin ya. Sepertinya juga kamu akan mendapatkan jalan sebagai pembuka rezeki kamu. Nah, untuk hubungan ya seperti yang aku bilang tadi, ada peningkatan level sebuah hubungan yang makin serius. Oke, nah kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya, oke, tunggu. Jangan terburu-buru, jangan mengejar, jangan memaksa, jangan terlalu mendorong ya. Ikuti aja jalannya semesta ya, dan ya semua akan berjalan baik ya. Jadi nggak usah buru-buru, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya ya. Ini tadi The Hierophant sama Three of Pentacle ya. Kalau waktunya serius ya serius, waktunya kamu dipertemukan dengan jodoh, dipertemukan. Jadi fokus aja dengan diri sendiri ya, biarkan alam semesta yang bekerja. Oke, lanjut. Kita lanjut angel guidance ya, atau bimbingan malaikat hari ini. Ya. Oke, holy love. Energi cinta yang tulus, cinta yang suci ya akan ada bersamamu, dikelilingi dengan orang-orang yang tulus, cinta yang suci, cinta dari pasangan, cinta dari orang tua, cinta dari anak, dari keluarga ya, bahkan sahabat-sahabat kamu ya. Jadi jangan khawatir, ketika kita tulus, kita pun juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus. Kalaupun sempat kita merasa bahwa padahal aku udah baik kak, kenapa aku masih dipertemukan dengan orang-orang yang mau memanfaatkan aku aja. Nah, disitu pembelajarannya adalah ketika dari awal kamu sudah tahu bahwa itu sesuatu hal yang red flag ya, langsung cut off. Tidak untuk siapa tahu dia berubah, siapa tahu dia hilaf, siapa tahu dia bla 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 bla. Nah, disitulah yang akhirnya kita jadi wasting time, padahal kita udah tahu tuh itu modus gitu. Kita pasti ngerasa kok dari awal itu semesta itu selalu memberikan tanda-tanda, selalu memberikan petunjuk ya. Entah itu dari perasaan kita yang merasa janggal, ada yang gak enak, entah dari sikap dia yang gak baik sama kita, atau informasi dari orang lain gitu. Nah, itu yang perlu kita notice di awal ya. Kalau kita berani cut off ya orang-orang yang memang hanya ingin memanfaatkan kita saja di awal ya, selanjutnya energi yang kita terima ya orang-orang yang tulus gitu loh. Jadi kita sendiri yang membuat, yang menarik orang-orang hadir dalam kehidupan kita. Oke, nah yang terakhir, pesan ini bisa menjadi afirmasi hari ini atau bisa menjadi inspirasi hari ini. Oke, ya, I am becoming aware of things that are holding me back, so I am live my life to its full potential.
Nah, ini mungkin bisa menjadi inspirasimu ya. Aku menjadi sadar akan hal-hal yang menghambatku sehingga aku dapat menjalani hidup dengan potensi penuh gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau kita sadar hal-hal yang menghambat itu langsung kita cut off gitu, sehingga kita nggak terlalu banyak drama ya, dan bisa menjalani hidup kita tuh dengan potensi penuh ya, dengan fokus, dengan bisa mengembangkan bakat kita, bisa dengan apa ya, mewujudkan manifestasi kita gitu. Biasanya yang bikin rumit itu kan karena kita memelihara sesuatu hal yang kita tahu itu red flag, itu toxic, itu menghambat. Nah, seperti itu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.